COVID-19 sudah jadi pandemi global. Dominasi dolar Amerika Serikat terhadap mayoritas mata uang dunia sudah tidak terbendung, termasuk pada rupiah. Ekonom menghitung nasib mata uang Garuda sedikit beruntung karena ada intervensi Bank Indonesia. Atau tepatnya pemodal, masih butuh diyakinkan bahwa penanggulangan pandemi COVID-19 alias Corona di Indonesia berangsur meningkat. Keputusan tes massal dan peresmian Wisma Atlet sebagai rumah sakit darurat COVID-19 belum mampu menjadi energi bagi pasar keuangan, terutama rupiah. 23 Maret 2019, rupiah di kurs Bloomberg mendarat ke 16.575 per dolar Amerika Serikat. Fundamental kita masih sangat kuat, ya. Fundamental kita masih boleh dikatakan tidak perlu kita ragukan, ya. Suplai bahan dan sebagainya itu masih cukup mencukupi. Nah, persoalannya adalah harus kita fokuskan itu adalah pada penanganan virus coronanya sendiri, ya, bukan pada aspek ekonominya. Bagi pengusaha, pelemahan rupiah tidak serta-merta menghantam seluruh bisnis. Ada beberapa sektor yang tidak terlalu terpengaruh, terlebih karena aktivitas produksi sedang tak normal. Pak, tapi kalau dari sisi pengusaha sendiri, ada batas toleransi nggak sih Pak, kurs rupiah kita ini seberapa besar? Ya, kalau dalam kondisi seperti ini, kita boleh dibilang mengabaikan itu gitu, karena memang kita juga nggak keluar negeri gitu kan ya, orang luar negeri juga nggak kesini, kita nggak ada importnya juga sangat terbatas, ekspornya juga terbatas juga, jadi sebetulnya nggak ada batasan harus seperti apa gitu, karena ini kondisinya memang abnormal ya. Pelemahan rupiah menurut pelaku pasar modal tidak akan berlarut jika pemerintah bisa meyakinkan bahwa situasi Indonesia tidak sama dengan Wuhan Tiongkok dan Italia. Sebetulnya yang harus ditenangkan dulu oleh pelaku pasar adalah bahwa kita ya di Indonesia ini tidak seperti akan di Italia, tidak akan seperti di Wuhan, ya kan? Nah, itu yang mungkin yang paling penting sekarang dilakukan, ya. Karena kalau memang itu nanti bisa di stop atau mungkin bisa ditahan, ya, misalnya orang yang kena terjangkit virus atau orang yang mengalami kematian, nah persepsi market nanti akan bagus. Nah, kita kan bermain terhadap persepsi market. Ketika persepsi market udah bagus bahwa ternyata di Indonesia itu under control, nah disitulah nanti investor kemudian akan masuk lagi ke dalam pasar. Pemerintah saat ini berada di tengah visi ekonomi dan upaya melawan pandemi. Presiden Joko Widodo sampai saat ini, pekan terakhir Maret, masih memilih social distancing untuk meredam pelemahan rupiah. Tim Liputan, Kompas TV Jakarta. Antara menjaga ekonomi dan memerangi pandemi COVID-19, adakah secercah harapan dalam situasi yang serba kejepit ini? Kita terhubung dengan Kepala Ekonom Bank Mandiri, Andri Asmoro, via sambungan Skype. Selamat pagi Pak Andri. Selamat pagi Mbak Pascalis. Ya Pak, kita bicara rupiah dulu. Ini kayaknya sekarang semua orang ngomongin, bahkan orang awam pun mulai khawatir ya, yang tidak pernah bicara soal rupiah kini banyak sekali dibicarakan. Tembus 16.600 per dolar, lalu pasar saham juga bolak-balik suspend sampai kita tidak bisa menghitung yang sudah berapa kali. Apa yang sebenarnya terjadi Pak? Baik, terima kasih Mbak. Jadi kita kalau runut ke belakang, apa yang terjadi adalah yang pertama adalah volatilitas karena concern tentang penyebaran COVID-19, ya. Dari yang awalnya tidak diperkirakan akan pandemik, kemudian terjadi pandemik, dan sekarang menyebar, fasenya sudah bukan lagi fase penyebaran di China, tapi juga di non China, gitu ya. Kemudian di negara-negara seperti Amerika Serikat, di Eropa, gitu. Dan yang kedua adalah dampak dari COVID-19-nya terhadap pertumbuhan ekonomi global. Nah, ini concern yang kemudian membuat market, ya, obligasi maupun di equity itu menjadi sangat volatile, termasuk juga berdampak ujungnya kepada currency. Nah, ketika kondisi kondisinya sedang volatile seperti saat ini, yang dilakukan adalah marketnya kemudian risk off dan kemudian kembali kepada haven aset, ya. Dan ketika kondisi seperti ini, yang dicari adalah kembali lagi kepada cash. Nah, itu yang kemudian apa yang terjadi di market saat ini. Dan kalau kita lihat berdasarkan data ya Mbak ya, misalnya penurunan ini bukan cuma terjadi di Indonesia, tapi
hampir semua emerging market stock ya equity itu sudah melemah. Misalnya kalau kita lihat Filipina itu sudah sampai dengan Maret ini sudah melemah sekitar 41 persen, ya. Brazil juga 42%. Padahal kalau kita lihat di bulan Februari, misalnya Brazil itu baru turun 9,9% untuk stock market. Filipina itu 13%. Kalau kita lihat misalnya government bond, sampai dengan misalnya Februari di periode yang sama itu masih untuk 10-year bond yield-nya itu misalnya Indonesia masih minus 11. Kemudian di bulan Maret year to date sudah langsung melonjak ke 104 bips ya. Nah, hal yang sama juga terjadi di Brazil dan Rusia. Nah, ini memang kemudian terjadi bukan cuma di Indonesia tapi di emerging markets yang lainnya. Demikian, Mbak. Oke, ini memang terjadi di semua negara, di Indonesia juga. Nah, Indonesia salah satunya kenapa kita bisa 16.600 ini ada yang menahan, yaitu BI. BI masuk ke pasar lewat cadangan devisa, tapi apakah sekuat itu Pak? BI saat ini bisa menahan kejatuhan rupiah. Tadi Pak Andri juga bilang bahwa cash is the king, semua sekarang udah tunai, tunai, dan tunai. Apakah cukup dengan BI atau perlu bantuan yang lain? Baik Mbak, kalau kami hitung ya dengan berbagai asumsi, ya cadangan devisa yang dimiliki Bank Indonesia sangat cukup Mbak. Jadi bahkan dengan memang tantangannya adalah bahwa di bulan-bulan ini adalah misalnya pada saat pembayaran dividen ya, terus kemudian pressure dari outflow di bonds ya juga masih terjadi. Nah, dengan variabel-variabel itu ya kalau kami hitung itu cadangan devisa yang dimiliki BI masih sangat cukup ya. Jadi sebenarnya buat masyarakat atau investors itu nggak perlu khawatir ya. Hitungan kami itu udah yang dengan hitung yang cukup konservatif gitu. Oke, jadi masih untuk sampai saat ini BI masih cukup, tapi sampai apa indikator sampai BI harus ada yang membantu lagi Pak? Ini indikatornya mungkin dari nilai tukar rupiahnya, sampai sejauh mana BI dan cadangan devisa ini kuat membantu pelemahan rupiah? Saya rasa pressure yang paling besarnya misalnya di bulan Maret April ini dan kemudian ketika misalnya kekhawatiran akan COVID-19-nya sudah lewat, saya rasa pressure-nya itu akan mereda sendiri. Okay. Dan dengan situasi yang seperti itu, saya rasa tadi yang saya katakan dengan cadangan devisa kemarin menyentuh 130 billion ya. Kemudian nanti juga kalaupun berkurang, saya rasa masih jauh di atas ambang batas yang di-required oleh IMF misalnya. 3 bulan 3 bulan impor misalnya dan pembayaran utang. Nah, saya rasa dengan kondisi saat itu saya masih sangat yakin ya dengan hitungan konservatif kami pun ya cadangan devisa BI masih sangat cukup. Masih sangat cukup. Oke, tapi untuk ini salah satu yang juga terdampak adalah dunia usaha. Ini karena ada beberapa menggunakan dolar. Seberapa besar sih Pak pengaruhnya? Ya otomatis memang dunia usaha membutuhkan dolar untuk membayar utang luar negerinya misalnya ya. Investor juga membutuhkan kalau misalnya foreign investors mau balik lagi ya bonds-nya ya kemudian butuh dolarnya. Nah, dengan kondisi yang seperti saat ini sebenarnya ada yang siaga ya untuk menyuplai dolar. Ya tadi balik lagi adalah kepada Bank Indonesia yang sangat cukup menurut saya untuk membutuhkan penyediaan atau mensuplai penyediaan dolar. Nah, memang tantangannya adalah ketika misalnya jatuh tempo seperti di saat-saat seperti ini memang sangat berat. Nah, ini memang akan ada stimulus-stimulus misalnya dari pemerintah dan juga otoritas moneter kepada jenis-jenis usaha atau pengusaha yang memang memiliki utang dolar yang cukup besar. Dan saya percaya bahwa stimulus itu bisa melewatkan pengusaha dari tantangan yang berat seperti saat ini. Oke, stimulus yang setidaknya bisa membantu untuk dunia usaha ini sedikit bernafas ya Pak. Tapi kita kini bicara soal hal yang positif, soal harapan. Apakah dengan kondisi seperti ini, rupiah, lalu juga saham yang jatuh, apakah akan ada survivor di tengah kesulitan ini? Penyintas-penyintas yang akan bisa bertahan di tengah kesulitan? Karena pilihannya ada dua, ekonomi atau memerangi COVID-19. Mana yang lebih utama, siapa yang akan bertahan Pak? Saya rasa dengan kondisi seperti ini yang perlu diselesaikan, ya, yang perlu diselesaikan terlebih dahulu adalah sisi kemanusiaan dulu ya, bagaimana mencegah
penyebaran COVID-19, ya, agar tidak meluas secepatnya, ya. Terus kemudian adalah bagaimana menyelesaikan yang sudah menyembuhkan yang sudah sakit, misalnya perlindungan kepada para dokter, perawat, ya, dan lain sebagainya. Dan kalau kita lihat terakhir, Mbak, perkembangan terakhir, ini respons pemerintah sangat baik. Misalnya yang sangat positif adalah penyediaan rumah sakit, ya, untuk korban COVID-19 misalnya. Ini adalah satu langkah yang sangat penting karena kita tidak bisa menebak ke depan misalnya korbannya berapa banyak misalnya. Yang kedua adalah penyediaan paket stimulus yang sudah direncanakan pemerintah, ya, bukan cuma untuk pengusaha yang terdampak, tapi juga misalnya dicari yang bukan cuma yang lowest atau the poorest, tapi juga kemudian di atas yang poorestnya. Kenapa? Misalnya pekerja harian segala macam. Nah, dari sisi tersebut sebenarnya di tengah tantangan dampak dari COVID-19 ini ada peluang-peluang usaha, misalnya yang tadi memanfaatkan teknologi digital, ya, jualan barang, ya, dengan menggunakan teknologi digital. Nah, ini dengan kondisi working from home ini menjadi peluang bisnis yang sangat besar, ya. Dan pengusaha juga sekarang memang relatif yang tadinya masih konvensional bisa sangat cepat misalnya men-switch model bisnisnya, kemudian memanfaatkan jasa delivery dan lain sebagainya. Nah, itu adalah survivor dan saya rasa peluangnya di saat-saat seperti ini sangat besar, Mbak. Oke. Yang terpenting tadi adalah manusia sehat, karena kalau manusia sehat ekonominya tentu akan lebih baik. Terima kasih. Betul. Pak Andreas Moro sudah bergabung di Kompas TV, tetap sehat Pak. Terima kasih Andreas Moro, Kepala Ekonom Bank Mandiri bergabung di Kompas Bisnis pagi ini.